Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan berdiskusi tentang salah satu aplikasi dari reaksi redoks, yaitu elektrokimia. Elektrokimia merupakan salah satu bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara energi listrik dengan reaksi kimia. Dalam hal ini tentunya reaksi redoks. Secara umum, sel elektrokimia ada dua. Yang pertama sel Volta atau dikenal juga sel Galvani. Kemudian yang kedua sel elektrolisis. Sel elektrolisis. Namun sebelum kita melanjutkan materi, perlu juga Anda ketahui bahwa standar kompetensi dari materi ini adalah menerapkan konsep reaksi oksidasi reduksi dan elektrokimia dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar menerapkan konsep reaksi oksidasi reduksi dalam sistem elektrokimia yang melibatkan energi listrik dan kegunaannya dalam mencegah korosi dan dalam industri. Indikator yang pertama menggambarkan susunan sel Volta atau sel Galvani dan menjelaskan fungsi setiap bagiannya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana energi listrik dihasilkan dari reaksi redoks dalam sel Volta. Yang ketiga, menuliskan lambang sel dan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel Volta. Yang keempat, menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menggambarkan susunan sel Volta dan menjelaskan fungsi setiap bagiannya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana energi listrik dihasilkan dari reaksi redoks dalam sel Volta. Yang ketiga, menuliskan lambang sel dan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel Volta. Dan yang keempat, menghitung potensial sel berdasarkan data potensial standar. Baiklah, kita awali dari yang pertama dulu, sel Volta atau sel Galvani. Nah, Volta melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan seperti ini. Pertama, dia menyediakan 12 gelas kimia. Yang pertama diisi dengan larutan tembaga sulfat yang berwarna biru. Kemudian yang lainnya diisi oleh larutan seng klorid yang tidak berwarna. Ke dalam larutan tembaga sulfat dicelupkan logam tembaganya. Ini. Sedangkan ke dalam larutan seng klorid dicelupkan logam sengnya. Masing-masing logam dihubungkan dengan kabel, kemudian keduanya dihubungkan dengan voltmeter. Setelah beberapa waktu teramati bahwa seng lama-kelamaan dia terkikis, ya, semakin habis, sedangkan tembaga kebalikannya, makin lama semakin menebal. Secara teori kita katakan bahwa seng ini larut, ya, seng ini larut menjadi seng 2+. Dengan cara melepaskan 2 elektron. Jadi seng berubah menjadi seng 2+ dengan cara melepaskan 2 elektron. Sehingga kita katakan seng mengalami oksidasi atau seng bertindak sebagai anoda. Kemudian untuk logam tembaga tadi saya katakan bahwa dia makin lama makin menebal. Artinya terjadi perubahan dari Cu2+ menjadi Cu. Setelah kita setarakan Cu2+
plus 2 elektron menjadi Cu. Artinya Cu mengalami reduksi atau kita sebut dia bertindak sebagai katoda. Reaksi yang terjadi di anoda, nah, Seng ini berubah menjadi Seng 2 plus, artinya larut dengan melepaskan 2 elektron. Ini ciri reaksi oksidasi, E-nya di ruas kanan. Sedangkan di katoda, Cu2 plus menangkap 2 elektron berubah menjadi Cu. E-nya di ruas kiri, artinya dia mengalami reduksi. Dari hasil reaksi, baik di anoda maupun katoda atau kita sebut reaksi redoks, reduksi oksidasi, maka menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan kita sebut dengan istilah potensial sel atau E0 sel. Secara matematis, bahwa untuk menghitung potensial sel sangat mudah, tinggal potensial sel reduksi dikurangi potensial sel oksidasi. Permasalahannya, yang mana yang reduksi, yang mana oksidasi? Nah, yang mengalami reduksi tentunya dia yang nilai potensial reduksinya lebih positif. Baik contoh ini, cara menghitung ESL 0,34 min 0,76. Nah, 0,34 ini lebih positif sehingga dia mengalami reduksi. Sedangkan min 0,76 lebih negatif, maka dia mengalami oksidasi. Kalau ini diselesaikan, didapat potensial sel sebesar 1,10 volt. Nah, reaksi sel atau notasi sel yang terjadi pada percobaan Volta dapat ditulis seperti ini. Ini notasi sel ya, yang ada garis miring 1, garis miring 2, ini kita sebut notasi sel. Dan ada kesepakatan bahwa yang sebelah kiri ini spesies yang mengalami oksidasi, sedangkan yang sebelah kanan yang mengalami reduksi. Zn berubah menjadi Zn2 plus, garis miring 2, Cu2 plus, garis miring Cu. Dan jangan lupa tuliskan E0 selnya di ruas kanan sebanyak 1,1 volt. Bisa juga ditulis dalam bentuk reaksi sel lengkap. Nih, yang bawah reaksi sel ya ini. Bahwa Zn berubah ketika direaksikan dengan Cu2+, dia berubah menjadi Zn2+, dan Cu. Tulis potensial selnya sama dengan 1,10 volt. Dari hasil percobaan, didapat beberapa harga potensial elektroda logam penting. Misalnya Cr3+ menjadi Cr, ini harganya dan seterusnya. Dan data-data ini biasanya dipakai untuk menyelesaikan atau menghitung potensial sel. Nggak usah dihafal ini, nanti juga akan diketahui di dalam soal. Kita coba nih contoh soalnya. Diketahui potensial reduksi nih, Ag plus menjadi Ag nilainya plus 0,80 volt. Mg2 plus menjadi Mg nilainya min 2,37. Nah, yang lebih positif tentunya Ag ini 0,8. Maka kita katakan Ag ini mengalami reduksi atau dia bertindak sebagai katoda. Sedangkan pasangannya pasti bertindak sebagai anoda. Nah, sehingga nanti Anda akan bisa menjawab soal-soal ini. Katodanya adalah Ag, anodanya adalah Mg. Dan silakan selesaikan soal-soal pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.